Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan yang luar biasa, kami bertiga dari kelas D semester 1 pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam mau ngobrol-ngobrol tentang kesan-kesan dan refleksi kita mengikuti pembelajaran tafsir manajemen. Saya Isrosila dan teman saya Asri. Saya Aldi. Hari ini kita mau refleksi ya, teman-teman, kita mau refleksi selama 1 semester belajar tafsir manajemen. Apa saja sih yang sudah kita pelajari, apa yang menjadi kesulitan dan apa yang didapatkan dari pelajaran. Kita dari siapa aja nih? Oh ya, hari ini kita kebetulan mendapatkan tema yang sama ya. Kita dari kelompok 11, kami mendapatkan tugas untuk membahas salah satu atau membahas ayat Al-Quran, kemudian dikaji dengan ilmu tafsir yang berkaitan dengan tema etika belajar. Nah, karena dari kelompok semua dulu, jadi dari ini setelah belajar tafsir selama 1 semester 16 pertemuan, apa yang dirasakan, kemudahan atau materi apa yang sudah didapat tentang tafsir manajemen? Kalau pertemuannya banyak yang belum saya tahu juga ya. Cuman untuk basic, saya ada basic bahasa Arab sedikit. Kemudian untuk tafsir manajemen ya, ini ayat-ayat Al-Quran tentang manajemen juga dibahas dengan tafsir. Yang sudah dipahami, ada beberapa metodologi penafsiran, ada kaidah-kaidah bahasanya juga. Mungkin secara global saya tahunya seperti itu. Untuk pengkhususannya mungkin itu masuk ke dalam kesulitan belajar ya, karena ini ilmu baru yang benar-benar baru dipelajari. Karena saya nggak punya basic di S1-nya juga, nah ini dan di S2 kita langsung dapat mata kuliah ini, jadi benar-benar itu merupakan kesulitan belajar ya, karena dia belum tahu aja gitu. Jadi Kang Aldi gimana nih? Selama kuliah di tafsir manajemen, apa saja yang sudah dipahami? Ya, terkait apa yang sudah dipahami, sudah didapat. Memang berbicara skup manajemen itu, saya sih lebih ternyata di Al-Quran juga lebih luas terkait dengan manajemen. Mungkin kita kan dengan tema yang kita belajar Al-Quran banyak membicarakan dari mulai Nabi Musa yang berguru dengan Khidir, itu menjadi sebuah pelajaran khususnya bagi saya dan mungkin kita refleksikan kepada anak-anak kita yang mungkin di sekolah nanti, bahwa ternyata Al-Quran juga dari berbicara dari mulai kesabaran, bagaimana cara seseorang sabar, lalu bagaimana cara seseorang bukan hanya mencari ilmu tapi mengajarnya juga harus dengan kesabaran kan. Nah, kalau dalam lingkup manajemen kan banyak itu terkait dengan pemimpinan kemarin yang kita telah jelasin gitu. Tapi ya pada intinya mah apa yang saya hari ini dapat itu lebih Al-Quran itu lebih care terhadap kehidupan kita gitu. Bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali hal yang sifatnya aspek kehidupan. Nah, kalau saya sendiri, saya kebetulan mendapatkan tugas untuk menafsirkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan etika belajar, itu kelompok 12, itu berarti kelompok terakhir. Jadi selama 12 kelompok dan menyimak 11 kelompok yang lain itu, setiap pertemuan dari itu selalu ada yang baru. Ya kan, teman-teman sudah bahasa-bahasa tentang kepemimpinan, organisasian, monitoring dan tentang belajar. Tiap kelompok itu selalu menafsirkan ayat dengan cara yang berbeda-beda, karena memang cara menafsirkan juga banyak. Dari segi sumber penafsiran juga ada yang dengan
Quran dengan Quran, ada yang Quran dengan hadis, kemudian yang metodologinya juga ada yang tahlil, modul, ijmali. Nah tiap kelompok itu berbeda. Akhirnya alhamdulillah jadi penjelasan dari Pak Heri itu selalu ada yang baru. Tapi entah kenapa kita memahaminya emang agak sulit ya. Rasa nggak sih? Rasa ya. Itu kalau menurut aku sih karena Balik lagi ke ya, kita nggak ada basic, kita nggak ada basic di ilmu tafsir. Tapi dari penjelasan tafsir justru ke saya itu yang paling ingat itu ada hal-hal lainnya. Kalau dari metode-metode kemudian teknik penafsiran itu belum bisa dicerna dengan mudah, tapi alhamdulillah dari cerita-cerita tafsir itu kita dapat banyak. Kayak hari ini tadi baru tahu ya ternyata bagaimana metode menyusun Al-Quran itu ternyata ada hadis. Saya baru tahu dari Pak. Saya juga sama. Maksudnya Pak Dokter itu keren luar biasa, sangat menguasai ilmu tafsir dan dari semua metode sudut pandang beliau menguasai. Keren sih. Oke teman-teman, berikutnya kan tadi kita sudah mulai membahas tentang kesulitan. Apa saja yang bikin sulit dalam mempelajari? Yang dulu tadi. Kalau sulit ya karena basicnya sedikit ya, jadi sebenarnya kok paham apa yang Pak Dokter sampaikan, cuman berhubung kami gitu pemahamannya sedikit, ilmunya tentang tafsir tuh jadi sulit gitu ngejelasinnya gitu ya, menyambungkannya. Sedangkan kalau penafsiran Al-Quran itu kita tidak sembarangan, ada ilmunya, kita pahami dulu kayak sebab nuzulnya, sumbernya, kaidah-kaidah. Nah jadi untuk mengait-ngaitkannya itu kita sambil berusaha sih, cuman sampai ke yang menurut kita itu bagus banget, kita belum ngerasa sampai di titik itu. Apa aja gimana? Yang sulit itu apa? Kalau yang sebetulnya hal bagus sebetulnya bagi saya itu kan tafsir yang memang serigid ini gitu kan, kompleks ini. Kan biasanya saya cuma baca-baca aja kalau tafsir tanpa mengetahui bagaimana sih metode penafsirannya. Kita kan sering baca tarjamah, baik itu tafsirnya, Jalalain dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu ini tuh klasifikasinya masuk ke metode apa, masuk ke metode apa. Nah itu bagi saya hal baru yang memang menjadi agak kesulitan sebetulnya, karena memang bukan apa ya, mungkin karena saya kurang nangkep mungkin atau gimana gitu. Tapi meskipun itu hal baru, meskipun itu menjadi kesulitan, ya saya tetap belajar dan berusaha. Saya juga sama ya dengan teman-teman, memang harus saya akui bahwa basic ilmu kita tentang tafsir itu kurang banget. Yang kita dulu belajar tentang saya nahu sorok, ternyata bagaimana menerapkannya dalam menafsirkan Al-Quran itu juga baru sekarang dikasih tahu tekniknya. Kebetulan mungkin sebenarnya kalau kitanya sudah paham teknik-teknik metodologinya bisa karena kebetulan saya basicnya juga bukan dari ilmu tafsir, tiba-tiba mendapat tugas menafsirkan ayat, dan karena kita memandang Al-Quran sebagai mujizat Allah yang kita tuh nggak berani sembarangan ya. Itu yang jadi bikin nggak percaya diri. Oke teman-teman, satu lagi nih tentang apa yang menurut teman-teman menjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan tafsir Al-Quran. Kalau saya ya, kalau salah pemahaman dari yang kemarin saya kami kerjakan gitu ya, dari kelompok 10 itu dari jadi tafsir tuh ada pendekatannya masing-masing gitu tiap mufasirin itu. Ternyata kemarin kita harusnya masukinnya Qurtubi, malah kita masukin At-Tabari gitu. Jadi ada bermacam-macam kan kita sumber tafsir ya. Nah itu salah paham pertama. Kemudian salah paham dalam pengerjaan tugas jurnalnya juga gitu, masih ada salah paham dalam mengerjakan itu.
Sekali gimana? Eh, Kalau kesalahpahaman mungkin karena ilmu saya kurang ya Bu, mungkin gitu kan. Dan memang mungkin lagi memang ilmu saya kurang gitu. Makanya dalam proses pengerjaan tugas ini memang saya kesulitan dengan proses pengerjaan tugas. Nah, semisal tadi kan kita di belakang layar yang ngobrol sama Bu Cis, bahwa itu terlalu lebar. Memang terlalu lebar, terus metodologinya katakanlah ngawur lah, ngaco gitu, tidak sesuai dengan rules penafsiran gitu kan. Nah, dan memang itu salah satu kesulitan saya. Eh, Juga apa namanya, kan tematik itu relatif baru ya Bu, penafsiran tematik itu relatif baru dibanding hari. Sehingga kan di dalam Al-Quran itu seringkali ada yang memang pembahasan tidak ditulis secara tekstual tapi lebih kontekstual. Nah, itu di beberapa kasus saya kesulitan mengkontekstualisasikan beberapa. Nah, saya juga sempat nih ada kesalahan. Untungnya sama Pak Dokter diberi kesempatan untuk bimbingan. Jadi awalnya kan kita disuruh menyusun dari awal tuh, dari pertemuan pertama saya udah selesaikan dengan seadanya kemampuan. Kemudian dikonsultasikan, saya kira kaidah tafsir itu mencakup tentang misalnya tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, karena yang ketika saya searching ya, itu jawabannya. Ketika dikonfirmasi dengan dokter, ternyata yang disebut kaidah tafsir itu di antaranya ya tentang asal nuzul dan kaidah bahasa. Nah, sebenarnya mungkin kaidahnya banyak, tapi akhirnya saya memutuskan cukup dua aja. Itu pun untuk memahami kaidah tafsir asbabun nuzul yang al-ibrah bil am, al-ibrah khusus itu kerja keras untuk memahami itu apa gitu. Pokoknya hal-hal baru, dan ngerasa nggak sih tiap kita habis belajar sama Pak Dokter selalu ada yang baru ya? Ya, ada yang baru ya. Jadi setiap pertemuan itu kayak menyusun puzzle yang hilang. Oh, jadi puzzle-nya nyusun nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi kayak gitu. Ya benar. Kalau saya sih makin dipelajari makin banyak yang saya nggak tahu. Ya, kita makin tahu bahwa masih banyak yang belum kita ketahui. Jadi belajar lagi di S2 itu kita malah sebenarnya jadi makin malu ya, oh ternyata kita tuh udah belajar S1 udah lulus lama, begitu belajar lagi ternyata kita belum bisa. Ya. Kita tuh masih banyak ilmu yang harus kita pelajari lagi. Dalam hal ini kan dikaitkan dengan tema kita ya, kita kebetulan sama kami yang juga belajar gitu ya. Jadi saya juga kurang apa ya, kurang khususin gitu ya, makanya masih banyak PR ini untuk betulin lagi namanya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih saya untuk yang sudah didik kita dengan sabar. Dan sabar itu salah satu yang kita belajar Iya, kayak surat An-Nahl, kemudian di Al-Fatih juga sama ya. Sama tentang sabar. Jadi sahabat dalam menuntut ilmu. jadi guru juga harus sabar. Ternyata jadi guru juga harus sabar. Masya Allah ya. Jadi kita sabarlah menghadapi semua ujian dan tugasnya. Semoga dengan adanya ujian-ujian dan tugas-tugas yang diberikan pada dosen membuat kita terus belajar. Ada yang disampaikan sebagai penutup? Saya kira Cukup. Oke, kita berikan terima kasih dulu ya. Terima kasih Pak Dokter Heri Terima kasih, Pak. sudah memberi kita bimbingan dan kesempatan untuk terus belajar. Kami dari kelas B dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dan juga siapapun yang nonton pembicaraan kami nanti, mudah-mudahan pembicaraan kami bermanfaat. Kami undur diri dengan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.